Dan untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung melalui sambungan virtual dengan Kasih Ops dan Siaga Kantor SAR Bandung, Muhammad Adib. Selamat sore, Pak Adib. Selamat sore, Mbak. Pak Adib, sejauh ini bagaimana perkembangan terbaru dari pencarian korban longsor di sana, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan pencarian saat ini di sore hari ini masih dengan hasil nihil terkait dengan cuaca hujan lebat, dan tadi sudah kita laksanakan, tim SAR gabungan melaksanakan pencarian mulai dari tadi pagi yang sesuai dengan analisa dan informasi yang kami dapat dari keluarga atau dari kepala desa terkait dengan informasi hilangnya atau korban di longsoran. Itu, Bu. Ya, hasil pencarian korban hari ini nihil. Yang jadi salah satu kendala ini terkait dengan cuaca. Lantas ini akan dilanjutkan esok hari kah, Pak? Atau hari ini proses pencarian masih berlangsung atau seperti apa, Pak? Ya, dapat saya melaporkan terkait dengan cuaca. Rencana kalau misalnya cuaca tidak hujan akan melanjutkan, namun tadi cuaca hujan, mengingat kita untuk keselamatan tim penolong maupun masyarakat yang menonton ini ya, kami karena cuaca hujan takut terjadi longsoran lagi, kami putuskan untuk dihentikan dan akan kami lanjutkan untuk esok hari. Baik, jadi nanti ini untuk proses pencariannya akan tergantung dengan cuaca, mengingat ini untuk alasan keselamatan. Lantas sejauh ini, apakah laporan korban hilang hanya ada satu atau ada lagi terkait dengan laporan kehilangan dari pihak keluarga ataupun kerabat yang melaporkan terkait kehilangan keluarganya, Pak? Ya, informasi yang kami dapat itu satu orang korban atas nama Pak Rafiq. Karena menurut kronologis, Pak Rafiq ini melaksanakan perbaikan jaringan air yang terputus. Kemudian Pak Rafiq ini sempat memvideokan adanya longsor. Dan setelah longsor di-share ke rekan-rekannya, nah kemudian mereka pihak keluarga mencari dan menghubungi nomor telepon Pak Rafiq, dan Pak Rafiq juga tidak bisa dihubungi. Jadi di analisanya itu korban tertimbun longsoran. Itu, Mbak. Baik, Pak Adib, kalau kita merujuk dari informasi bahwasannya lokasi yang saat ini terjadi longsor, ini memang lokasi yang rawan apabila terjadi hujan ini akan terjadi longsor. Lantas setelah kejadian ini, apa kemudian langkah antisipasi yang dilakukan oleh tim SAR sendiri mencegah masyarakat mendekat dan membahayakan diri mereka? Apa kemudian himbauan dan juga langkah antisipasi yang dilakukan, Pak? Ya, himbauannya itu dari warga masyarakat ya, kami akan berkoordinasi dengan perangkat desa dan masyarakat, dan desa juga mengimbaukan kepada warga yang di musim hujan ini agar menghindar di daerah yang ketinggian, apalagi tempat longsoran itu sangat-sangat mudah apabila hujan deras, sehingga tidak ada korban lagi. Terkait dengan himbauan yang kami sampaikan kepada kepala BPBD, kepala desa, Pak Camat, sehingga tidak terjadi lagi korban terbentur di longsoran tanah. Itu, Bu. Baik, jadi masyarakat diimbau untuk tidak mendekat ke lokasi longsor begitu. Lantas kalau melihat lokasi sendiri, ini lokasi yang padat pendudukkah atau seperti apa, Pak Adi? Lokasinya itu lokasi di bawahnya itu aliran sawah. Nah, itu tegal. Kalau di itu sudah kebunnya kebun bambu. Sehingga di bawahnya lagi itu persawahan, sehingga masyarakat jarang kecuali ada perbaikan
baru melalui jalur sana. Baik, jadi artinya tidak ada akses yang terputus akibat longsor atau seperti apa Pak Adip? Akses yang terputus itu ya itu akses jalan aliran sungai aja, aliran sungai yang mereka perbaiki terkait dengan pipa-pipa untuk jaringan air bersih. Baik, lantas dengan terputusnya aliran irigasi tersebut, bagaimana dengan akses bersih bagi masyarakat setempat yang tinggal di sekitar longsor tersebut Pak? Ya, untuk akses dari masyarakat itu nanti dari pemerintah daerah yang mengupayakan seperti apa nanti terkait dengan warga-warga yang aliran sawahnya yang terputus, kemudian yang air bersihnya, sehingga kami fokus di pencarian dan pertolongan itu. Baik. Lantas Pak Adip sendiri kalau kita melihat daerah Subang ini merupakan daerah yang rawan terjadinya bencana. Dan setidaknya ini hingga April 2025 sudah ada 97 kejadian bencana alam tercatat yang terjadi di Kabupaten Subang. Dan kemudian menimbulkan banyak korban, termasuk yang saat ini juga terjadi Pak Adip. Lantas seperti apa kemudian koordinasi pihak terkait untuk bisa mengantisipasi terkait dengan bencana yang seringkali terjadi di daerah Subang sendiri Pak? Terkait dengan bencana hujan meteorologi ya, cuaca yang tidak menentu, masyarakat dari pemerintah daerah ya, nah pasti kalau sudah banjir, kalau di daerah Subang ini karena pegunungan pasti longsor ya, longsor di daerah perkotaan pasti efeknya ke banjir. Di daerah Subang ini daerah pegunungan, sehingga mungkin dari pemerintah daerah mungkin menyiapkan atau himbauan kepada masyarakat apalagi yang tinggal di ketinggian ya, dan rawan ini bisa ada himbauan-himbauan dari pemerintah daerah, sehingga kewenangan kami hanyalah di bidang bencana pertolongan. Dengan mitigasi itu pemerintah daerah akan berupaya menyampaikan kepada masyarakat itu, Bu. Baik, kita harapkan nantinya untuk proses pencarian korban yang hingga kini masih dinyatakan hilang bisa berjalan dengan lancar. Kondisi cuaca di sana juga kita harapkan bisa bersahabat sehingga proses pencarian evakuasi ini bisa cepat dilakukan. Terima kasih Kasih Ops dan Siaga Kantor SAR Bandung Muhammad Adip atas informasi Anda. Selamat sore dan salam sehat Pak Adip.